Berjumpa lagi teman-teman di channel Zarena Official, channel yang akan membagikan dan menginformasikan tentang dunia dan tutorial seputar seafood. Baik, di video kali ini kita masih membahas seputaran ikan tongkol. Ya, kenapa kita masih membahas seputaran ikan tongkol? Karena ikan tongkol itu sendiri sangat digemari oleh masyarakat pada umumnya, harganya pun juga merakyat, dan banyak sekali manfaat yang terkandung di dalam ikan tongkol tersebut, seperti protein. Intinya kandungan-kandungan yang di dalam ikan tongkol ini sangat banyak sekali dan positif sekali dibutuhkan untuk asupan kebutuhan dalam tubuh kita. Oke, tapi kita tidak akan membahas itu. Yang akan kita bahas di sini adalah di bagian mana saja yang terdapat di dalam ikan tongkol ini yang bisa membuat kita gatal ataupun alergi. Nah, di ikan tongkol ini ada 3 bagian yang bisa membuat kita gatal ataupun alergi gitu. Nah, di bagian mana saja? Nah, disinilah kita akan kupas tuntas, kita akan bahas di video ini gitu ya. Aduh, ngomongnya masih belepotan ya, nggak apa-apa lah gitu. Baik, sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya biar tidak ketinggalan video-video Zarena Official selanjutnya. Baik, langsung saja kita bahas ya teman-teman. Nah, ini yang saya bikin contoh ini adalah ikan tongkol batik ya. Nah, karena ikan tongkol itu ada berbagai macam jenis. Nah, kalau teman-teman pengen tahu, saya sudah membikinkan tutorialnya atau videonya jenis-jenis ikan tongkol itu apa saja. Nah, ini kebetulan yang saya bikin contoh ini adalah ikan tongkol batik. Nah, kenapa ini bisa disebut dengan ikan tongkol batik? Karena di ikan ini ada garis-garisnya separuh nih. Dalam separuh tubuh ini ada garis-garisnya. Ini bisa jelas kelihatan ya. Ada garis-garisnya nih. Oke, nah kurang lebihnya seperti itu. Nah, kita akan membahas satu persatu di bagian mana saja. Baik, yang pertama kita akan membahasnya yaitu di bagian ekornya. Nah, di bagian ekor ini banyak kalangan atau sebagian teman-teman meyakini gitu, dan saya sendiri pun juga iya gitu. Buat apa kita pertahankan ekor ini? Di bagian ekor ini itu bisa mengandung racun yang membuat kita gatal ataupun alergi ya teman-teman. Nah, ini dari bagian yang paling ujung sini, kita kira-kira saja kira-kira 20 cm sampai di sini. Nah, sampai di sini ini tuh ya, ini nggak ada dagingnya, kita buang aja teman-teman gitu, daripada nanti membuat bahaya untuk kita gitu atau untuk keluarga kita potong di sini, kita buang gitu. Biasanya kalau di pedagang-pedagang pasar dan lain sebagainya itu ada petugas untuk, atau mungkin pasar tersebut ada fasilitas untuk memotong, tapi juga ada sebagian juga yang ada mereka ngasih fasilitasi untuk memotong di sini ya. Kita beli utuh aja, kita membersihkan sendiri. Nah, ini tips apabila kita membersihkan sendiri, yaitu kita potong kurang lebih dari 20 cm dari ujung ekor ini, kita buang. Nah, yang kedua adalah di bagian perut. Nah, kenapa kita nyebut di bagian perut? Karena di dalam perut ini banyak kotoran. Nah, kotoran si tongkol tersebut mengandung banyak kuman dan bakteri. Oke, kenapa ini bisa saya menyebut kuman dan bakteri di dalam perutnya si ikan tongkol tersebut? Karena begini teman-teman, ikan tongkol ini adalah ikan predator. Apabila mereka memakan ikan, nah di dalam perutnya itu belum busuk maksimal, nah disitulah akan banyak menimbulkan kuman dan juga virus gitu ya teman-teman, kuman, virus, dan bakteri. Nah, bagaimana cara membersihkannya? Kalau untuk ikan yang masih kecil di bawah sekilo lah, kita bisa ngambil dari bagian insangnya sini. Kita bisa ambil dari bagian insangnya sini gitu kan. Dari bagian insangnya sini kita ambil, kita langsung tarik gitu, bisa. Karena ini ikannya besar, lebih dari 2 kilo, maka kita harus sobek, kita harus belek di bagian perut ini.
titiknya mulainya dari mana? Kita pakai pisau, tusuk dari sini, kita tarik sampai ke bagiannya dubur lah kalau kita sebutnya, tempat keluarnya kotoran ikan gitu. Sampai di sini kita blek, kita tarik begini pisaunya, tentunya dengan menggunakan pisau yang tajam. Nah, bagaimana cara prosesnya? Saya juga sudah membikinkan tutorialnya. Nanti teman-teman bisa klik sendiri, bisa cari sendiri. Nah, kita blek di sini ya teman-teman ya. Nah, ini yang pertama di bagian ekor, dan yang kedua di bagian perutnya. Nah, ini yang ketiga adalah di bagian insangnya. Nah, bagian insang ini juga banyak sekali terdapat virus, bukan virus lah, tepatnya itu kotoran, kuman dan juga bakteri. Bakteri dan kuman ini di dalam insangnya ini juga banyak sekali. Nah, apakah insang ini nggak bisa dimakan? Bisa, tapi kita harus proses sedemikian rupa biar sampai virus itu, biar sampai bakteri dan kuman itu sampai benar-benar mati. Karena insang ikan tongkol ini sebenarnya bisa buat kaldu ikan ya teman-teman. Nah, ini juga sangat cocok sekali untuk bikin kaldu ikan. Makanya teman-teman kalau pengen membuat kaldu ikan, saya sarankan juga menggunakan insang gitu. Nah, tapi juga harus melalui proses yang panjang gitu kan. Kita harus sampai benar-benar yakin untuk mematikan bakteri dan kumannya. Oke, nah begitulah penjelasan dari saya bagian mana saja ikan tongkol tersebut yang bisa mengandung racun dan membuat kita gatal alergi. Baik, saya ulangin lagi. Yang pertama adalah di bagian ekor, dan yang kedua adalah di bagian perutnya. Kita buang isi kotorannya, isi perutnya kita buang kotorannya, dan yang terakhir adalah di bagian insangnya gitu ya. Kita buang aja di bagian insangnya, lebih amannya gitu ya teman-teman. Nah, untuk cara membersihkannya, jenis-jenis ikan tongkol, manfaat ikan tongkol, saya sudah membikinkan videonya. Nanti teman-teman bisa klik Zarena Official, cari sendiri seputaran ikan tongkol. Kita membahas, membedah, mengupas tuntas berbagai macam seafood seperti cumi, seperti udang, seperti ikan laut, seperti ikan tawar. Semuanya kita membahas, kita sudah membedah, kita sudah mengupas tuntas. Nah, bagi teman-teman yang pengen direviewkan jenis-jenis ikan apa saja gitu, insya Allah kita akan coba. Kalau kita bisa mencari ikannya gitu, kita coba untuk review ikan tersebut gitu ya teman-teman. Baik, cukup sekian saja video dari saya. Semoga video seputaran ikan tongkol ini bermanfaat, dan sampai berjumpa lagi di video Zarena Official selanjutnya. Bye bye.